Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Saya sendiri Aldi Rifaldi Ruditullah dengan NIM 4112211062 dan ada Eka Safari dengan NIM 4112215156. Langsung saja saya share screen di sini. Ya, kita lihat di sini dari contohnya kita mengambil data dari CPNS 2024. Untuk data CPNS sendiri di sini terdapat dari formasi pendaftar, submit, MS dan TMS. Kita ambil contoh untuk lebih mudahnya, ambil satu kolom dari pendaftar. Untuk menghitungnya kita menggunakan rumus average. Untuk median kita menggunakan rumus median dan untuk modus kita menggunakan rumus mode. Di sini terdapat error dikarenakan pada kolom pendaftar tidak ada data yang sama sekali. Artinya di sini seluruh data berbeda satu sama lainnya. Untuk nilai maksimumnya di sini menggunakan rumus max dan untuk minimum menggunakan rumus min. Kita lihat ya, angkanya 13541 apakah sudah benar? 13541. Untuk data yang sudah diurutkan terdapat di pemerintahan kota Lok Sumawe 13541 dan untuk minimalnya terdapat di kota Gorontalo. Lanjut untuk range, yaitu hasil dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Dan untuk kuartil sendiri, untuk menentukan kuartil, kita diharuskan untuk mengurutkan terlebih dahulu data tersebut dari yang terkecil sampai terbesar. Di sini kita sudah urutkan data pendaftar, yaitu yang pertama dari Gorontalo dan yang terakhir terdapat dari kota Lok Sumawe. Nah, untuk menghitung perhitungan variansi data itu didapat dari hasil data ini sendiri dikurangi dengan nilai rata-rata atau mean. Maka terdapat hasil sebagai berikut: minus 3211. Lainnya sama ya, semuanya minus semua karena datanya pada kecil. Untuk kuadratnya sendiri yaitu kita kalikan saja hasil dari variansi dikali variansi itu sendiri atau dikali 2, maka terdapat data sebagai berikut dan hasilnya kita dapatkan nilai variansi dan standar deviasi dari hitungan data di atas. Kemudian ini terdapat sebuah diagramnya ya, menggunakan spreadsheet, didapat sebagai berikut. Nah, mungkin sekarang lanjut ke implementasi Python-nya sendiri. Di sini ada Pandas. Kita menggunakan library Pandas, yaitu library open source di Python yang dirancang untuk memudahkan memanipulasi, pembersihan, dan analisis data dalam bentuk tabel atau data tabular. Pandas sangat populer di kalangan data scientist, data analis, dan developer karena kemampuannya menangani data secara efisien dan intuitif. Untuk contoh struktur data sendiri yaitu kita import dulu library-nya yaitu Pandas dan masukkan datanya, kemudian kita print. Ini hanya contoh singkatnya saja ya, nanti kita langsung lanjut ke codingannya. Nah, fitur-fiturnya bisa memanipulasi, pembersihan, analisis, dan integrasi data itu sendiri. Mungkin untuk penjelasan singkatnya mengenai implementasi Python dan data CPNS sendiri seperti itu. Kita lanjut langsung ke implementasi codingannya. Pandas SPD, jadi opsional sih PD ini opsional kita, tapi untuk default programmer biasanya PD. Jadi ini untuk memanipulasi dan analisis data, untuk digunakan untuk manipulasi dan analisis data, terutama data tabular. Lalu ada try exception. Di sini kode ini akan membaca file bernama data CPNS XLSX ke dalam data frame DF. Jadi kalau jika file tidak ditemukan, maka akan muncul pesan berikut file tidak ditemukan. Lalu terdapat kolom data frame ini akan menampilkan kolom yang ada dalam data frame untuk memastikan struktur data. Untuk requirement kolom ini dia untuk memeriksa apakah kolom yang diperlukan ada dalam data frame. Jika ada kolom yang hilang, program akan mencetak kesalahan dan keluar. Jadi untuk fungsi dari data ini digunakan untuk membersihkan data numerik dengan menghapus data koma dan mengkonversinya menjadi nilai tipe integer. Jadi fungsi ini diterapkan pada kolom-kolom yang relevan dalam data frame. Jadi misalnya jika ada kesalahan saat pembersihan data, program akan mencetak kesalahan saat membersihkan data dan keluar.
analisis deskriptifnya kita menggunakan fungsi descriptive stats. Jadi fungsi ini untuk menghitung berbagai statistik deskriptif dari serangkaian data. Jadi statistik yang dihitung meliputi rata-rata min, median, modus, deviasi standar, standar error min, nilai minimum, maksimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan lainnya. Jadi hasil dari fungsi ini adalah sebuah dictionary yang berisi semua statistik tersebut. Lalu start formasi. Di sini start formasi ini untuk menghitung statistik deskriptif untuk masing-masing kolom seperti kolom farmasi, pendaftar, submit, MS dan TMS, dan memang ini fungsi dari deskriptif stats. Pada kode syarat CDF ini untuk membuat data frame baru menyimpan hasil statistik deskriptif. Jadi setiap kolom baru akan ditambahkan dengan hasil statistik yang telah dihitung sebelumnya. Lalu kita akan menampilkan tabel statistik deskriptif dengan menjadi kolom statistik sebagai indeks. Berikut implementasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Di sini saya akan mengimplementasikan data CPNS 2024 KPIT. Di sini ada untuk mengatur kolom dan baris, ini menampilkan data PDF. Dan di sini ada akses untuk unnamed 6. Coba saya running ya. Di sini saya akan menghitung data TMS. Unnamed 6. Jadi di sini juga saya masukkan. Di sini untuk menghitung statik. Di sini untuk menampilkan hasil statik. Lalu untuk histogram seperti ini. Di sini ada outputnya sama ya dari data Excel. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Krisnawati Zigas. Di sini ada import matplotlib.pyplot SPLT ini berfungsi untuk memvisualisasi data, sedangkan pyplot ini untuk membuat berbagai jenis grafik. Sedangkan ada import pandas SPD ini untuk memanipulasi data. Kemudian di bawahnya ada df sama dengan pd.read Excel dalam kurung data CPNS. Ini artinya untuk ini artinya data frame akan membaca data CPNS atau data Excel tersebut. Kemudian untuk mengatur kolom dan baris ini kita menggunakan pd.setOption dan kurung display.max kolom sampai dengan display wide. Sedangkan untuk untuk menampilkan data Excel tersebut ini kita menggunakan print dalam kurung df atau data frame. Selanjutnya di bawahnya ada if unmet 5 in df.columns ini untuk berfungsi mengonversi unmet 5 ke numerik. Jadi untuk menghitung statistiknya ini kita menggunakan min, median, mode, max, min, range, dan standar deviasi serta variance. Kemudian untuk menghasilkan hasil min sampai dengan variance ini kita menggunakan perintah print. Kemudian untuk bawahnya ada histogram dari if unmet 5 in df.columns sampai dengan plt solve statistiknya. Jadi untuk frekuensinya ini Kurang lebih seperti ini.